amplop yang kemarin beredar di medsos sesungguhnya itu adalah undangan dari KPK kepada saya sebagai saksi pihak KPK. Saya ulangi, sebagai saksi pihak KPK. Konferensi pers mantan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar periode 2017-2022, Petrus Fatlolon SH.MH, terkait dengan laporan tentang dirinya atas penyalahgunaan kewenangan atau tindak pidana korupsi kepada KPK, Kejaksaan, dan Polri, serta amplop yang beredar di media sosial sesungguhnya itu undangan dari KPK kepada dirinya sebagai saksi pihak KPK, serta penjelasan terkait defisit keuangan pada Pemda Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Menurut Fatlolon, setiap warga Tanimbar berhak untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, baik itu di Tanimbar, di luar Tanimbar, atau di mana saja itu berhak melakukan fungsi pengawasan secara person sebagai anak Tanimbar. Seseorang juga berhak untuk menyampaikan laporan ke aparat penegak hukum tentang kemungkinan atau dugaan penyalahgunaan kewenangan atau tindak pidana korupsi, dalam hal ini kepada KPK, Kejaksaan, dan Polri. Fatlolon juga menyampaikan bahwa sepanjang ia menjabat sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sudah ada beberapa laporan yang masuk ke KPK. Dan menurut Fatlolon itu sah-sah saja. Berikut penjelasannya. Setiap warga Tanimbar berhak untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Kepulauan Tanimbar. Setiap anak Tanimbar berhak. Baik itu ada di Tanimbar, ada di Provinsi Maluku, maupun di mana saja. Itu berhak untuk melakukan fungsi pengawasan secara person sebagai anak Tanimbar, warga Tanimbar berhak. Dan setiap orang juga berhak untuk menyampaikan laporan ke aparat penegak hukum tentang kemungkinan atau dugaan penyalahgunaan kewenangan atau tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini kepada KPK, kepada Kejaksaan, dan kepada Polri. Itu sah-sah saja ya. Siapa saja berhak untuk menyampaikan laporan tersebut. Saya mau sampaikan bahwa sepanjang saya menjabat sebagai bupati, itu sudah ada beberapa laporan yang masuk ke KPK, ke Kejaksaan, dan juga kepada kepolisian ya. Dan tentu KPK, Kejaksaan, dan kepolisian ini profesional. Mereka bekerja sangat-sangat profesional dan ditunjang dengan teknologi yang mumpuni, sangat profesional dan ditunjang dengan teknologi yang sangat mumpuni. Kemudian ditunjang juga dengan personil, sumber daya manusia, SDM KPK, SDM Kejaksaan, SDM Polri itu sangat-sangat profesional. Karena itu kita serahkan saja. Kenapa kita tidak tidur nyenyak dengan hal ini? Saya tidur nyenyak saja karena saya tidak melakukan tindak pidana korupsi atau penyelewengan, sehingga saya tidur nyenyak. Dan orang siapapun yang melaporkan itu silakan saja konfirmasi kepada aparat penegak hukum, silakan saja. Amplop yang kemarin beredar di medsos sesungguhnya itu adalah undangan dari KPK kepada saya sebagai saksi pihak KPK. Saya ulangi, sebagai saksi pihak KPK. Jadi saksi itu ada dua saksi pihak KPK dan saksi pihak terdakwa. Begitu Nah, saya perannya ini sebagai saksi pihak KPK atas kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum RL dan lainnya Jadi saya diundang untuk menyampaikan penjelasan
penjelasan ya sebagai saksi pihak KPK atas bantuan saya kepada panitia Mangente Ambon, pemerintah Kota Ambon tahun 2015. Di situ saya memberikan bantuan sebesar 100 juta rupiah kepada panitia Mangente Ambon. Panitia Mangente Ambon ini, mereka itu datang ke beberapa kota besar di Indonesia, di mana ada orang Maluku di sana. Termasuk kita di Sorong, kita di Jakarta, dan beberapa kota besar lainnya. Ya, kemudian orang Maluku yang ada di Sorong itu dikumpulkan, disampaikan ini ada program oleh pemerintah Kota Ambon. Nama programnya itu Mangente Ambon, ya. Lalu kita simpati karena tujuannya adalah untuk recovery Kota Ambon, ya, pasca konflik sosial. Sehingga saya memberikan bantuan 100 juta, begitu. Jadi kalau saya memberikan bantuan kepada panitia, itu tidak ada unsur pidananya. Tidak ada itu. Orang saya memberikan bantuan kok, begitu. Kecuali saya memberikan fee karena saya ada mengerjakan proyek di Kota Ambon. Dan Kota Ambon kan saya tidak ada pekerjaan apapun dengan pemerintah Kota Ambon. Saya tidak ada punya urusan apa-apa dengan Kota Ambon, ya. Jadi itu bantuan, murni bantuan. Dan karena itu KPK tuangkan di dalam saya tuangkan dalam BAP. Begitu. Jadi bukan karena ada tindak pidana korupsi atau bukan karena ada laporan oknum A, oknum B, C kepada KPK terhadap saya lalu saya dipanggil dengan amplop itu. Keliru. Amplop itu isinya adalah undangan untuk saya menghadiri persidangan pada tanggal 8 Desember yang lalu. Tanggal 8 Desember. Itu disaksikan juga oleh salah satu anak Tanimbar yang dua ya. Ada dua anak Tanimbar waktu itu ada di Pengadilan Negeri Ambon. Ya, ada dua anak Tanimbar datang, hadir, dengar, lihat dan menyaksikan. Jadi itu bukan karena tindak pidana korupsi. Begitu. Yang akan mengkaji apakah itu ada unsur pidananya atau tidak. Ya, saya tentu akan menyurat ke KPK bahwa saya menyampaikan ya bahwa surat KPK itu amplopnya itu difoto oleh oknum tertentu sehingga dan kemudian beredar di medsos yang merugikan saya. Saya akan menyurat itu ke KPK. Tetapi terhadap oknum yang menyebarkan amplop itu, saya sebagai anak Tanimbar saya beri maaf. Justru saya dan istri, keluarga, kita berdoa kepada mereka yang menyebarkan berita-berita bohong itu. Kita mendoakan mereka. Saya juga ada minta beberapa tokoh agama untuk mendoakan mereka. Saya minta pastor, pendeta, dan beberapa tokoh agama untuk mendoakan mereka yang memfitnah saya. Intinya saya mengampuni mereka. Nah, bagaimana mengatasi defisit? Kita siasati belanja. Jadi itu hal wajar. Jadi begini, defisit itu terjadi karena rencana penerimaan tidak berimbang dengan rencana belanja. Ibaratnya begini Ade merencanakan pendapatan Ade dalam sebulan, gajinya itu, ya penghasilannya itu 10 juta, kemudian merencanakan belanja untuk kebutuhan anak sekolah, makan minum, bayar listrik, air, itu juga 10 juta. Tapi ternyata di akhir bulan itu penghasilannya bukan 10 juta, tetapi cuma 9 juta. Maka defisit 1 juta. Ini saya kasih contoh. Maka yang bisa dilakukan oleh seorang kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga adalah melakukan pengamatan. Ada kegiatan-kegiatan yang dihentikan atau ada pembayaran-pembayaran yang ditunda pelaksanaannya supaya tidak pinjam. Saya putuskan saya tidak pinjam uang bank. Kenapa? Supaya tidak membebani rakyat dengan bunga. Saya tidak pinjam. Nah, ini di APBD perubahan tahun anggaran 2022 juga ada pinjaman di sini. Pinjamannya sebesar 80 miliar 151 juta lebih. Ada di sini. Begitu. Jadi
sebetulnya tidak perlu kita saling menyalahkan menurut saya ya. Jangan ada yang kemudian cari kambing hitam, jangan. Mesti kita jujur, terbuka, kita bicara. Kenapa sampai terjadi seperti begini? Saya justru mengajak kepada semua pihak. Kalau sekiranya pemerintah daerah meminta saya untuk memberikan masukan, saran, pikiran sebagai anak Tanimbar, saya akan datang, saya hadir untuk memberikan pikiran-pikiran strategis bagaimana untuk mengatasi. Begitu.